Halo Besar, selamat malam. KPK dan BPK telah bertemu terkait silang sengketa pelepasan hak rumah sakit atau lahan rumah sakit Sumber Waras. Lalu apa hasil dari pertemuan tersebut? Rekonsiliasi tersebut benarkah sudah ada titik terang atau justru semakin mengambang? Lalu apa juga dampak politiknya terkait pencalonan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI pada Februari 2017 mendatang? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan Ahok, begitu, karena apapun ini terkait dengan Gubernur DKI Jakarta dan juga mungkin terkait dengan rencana majunya kembali di Pilkada 2017, begitu. Ada Bang Saur Siagian, advokat. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Mbak. Iya, dalam setiap statementnya akhirnya kita bisa menilai bahwa Bang Saur ini lebih pro kepada Ahok, begitu ya. Pak Anton Medan, aktivis yang juga pro terhadap Ahok. Saur Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Pak Lius Songkaris. Pak Lius kerap kali juga tidak sepakat, begitu ya, dengan sepak terjang Gubernur DKI Jakarta. Nanti kita menunggu kawan dari Pak Lius yang sedang on the way, begitu, untuk membantu Pak Lius dalam menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya akan memulai dengan 6 poin dulu. Ada 6 poin pertemuan, hasil pertemuan BPK dan KPK. Yang pertama, kedua lembaga menghormati kewenangan masing-masing. Yang kedua, telah melaksanakan kewenangan masing-masing. Demikian. Ketiga, KPK mengatakan sampai saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum dan pidana korupsi. Berarti belum ditemukan, bukan sudah final tidak akan ditemukan, begitu. Namun KPK tidak menegasikan temuan dari BPK yang mengatakan bahwa ada potensi kerugian negara 191 miliar rupiah. Yang keempat, telah terjadi penyimpangan dalam pelepasan hak lahan rumah sakit Sumber Waras menurut BPK demikian. Lalu menurut BPK juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat pasal 23E ayat 3, pemerintah provinsi harusnya menindaklanjuti temuan dari BPK tersebut. Itu dari 5 dari 6. Begitu mereka pertemuan antara KPK dan BPK. Saya ingin minta masing-masing memberikan komentar terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Apa arti pertemuan BPK dan KPK? Banyak yang mengatakan ini normatif, Bang Saur. Apapun tentu kita akan apresiasi upaya-upaya untuk mencari keadilan. Setidaknya kan salah satu kesepakatan itu bahwa sejauh ini tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus rumah sakit Sumber Waras. Nah, sekalipun menurut saya di sisi lain rekomendasi atau kesepakatan mereka, poin yang berikutnya kemudian Pemprov itu harus menindaklanjuti. Nah, saya kira proses-proses apapun tentu saya kira itu sah-sah saja, sekalipun karena ini dugaan-dugaan kan sangat tidak logis. Di sisi lain tidak ditemukan tindakan perbuatan melawan hukum, kemudian direkomendasikan supaya menindaklanjuti. Nah, saya kira ini juga menurut saya agak bertentangan, agak kontradiktif. Nah, oleh karenanya menurut saya gini, kalau analisis saya, kalau kita melihat penjualan atau analisis BPK itu kan agak janggal. Peristiwa itu nanti kita sampai ke poin itu nanti, begitu ya. Saya ingin tanya dulu, apakah itu normatif atau tidak, begitu, hasil pertemuan? Apakah punya dampak signifikan untuk meredakan ketegangan yang mungkin bukan diciptakan dua lembaga negara ini, namun yang akhirnya ada hubungannya dengan temuan BPK tersebut? Kalau saya lihat sih kan di situ sudah ada kepastian hukum. Artinya begini, bagaimana publik setiap hari yang saya bilang yang agak saya prihatin, misalnya ada upaya-upaya untuk melakukan tangkap Ahok, padahal Ahok itu kan gubernur kita tinggal di Jakarta. Menurut saya sebagai warga, belum lagi itu yang saya bilang, orang gerombolan datang untuk memastikan bahwa supaya Ahok itu jadi tersangka, kemudian mendoakan. Nah, menurut saya paling tidak upaya-upaya represi yang kelihatannya adalah, kalau kita lihat figur-figurnya yang berpotensi atau yang kita lihat rivalitas politiknya. Nah, oleh karena saya lihat istiwa upaya-upaya gerakan-gerakan yang dilakukan itu quote yang juga ada pertempuran politik yang menurut saya itu agak tidak fair, menurut saya tidak punya nilai-nilai demokrasi. Baik, benarkah ada agenda-agenda terselubung, begitu ya? Nanti dijawab ya, Pak Lius. Benarkah ada agenda terselubung menghadang
sedemikian rupa Ahok untuk tidak mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta? Nanti jawab ya. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Ya, kembali di Pro dan Kontra. Pak Lius, silakan menjawab begitu apa makna pertemuan BPK dan KPK menurut Anda? Apakah normatif atau ada sesuatu ya? Tapi tadi juga Bang Saur mengatakan jangan-jangan ada hidden agenda ini di balik gencarnya untuk membawa Ahok ke persidangan. Begini, ini saya pikir persepsi harus kita rubah. Ini kita di sini pro kontra ini bukan satu pengen Ahok jadi, satu pengen Ahok nggak jadi. Sama sekali tidak begitu. Aduh, terlalu kecil dong. Emang kita dibayar, kan bayar kita. Tidak ada yang membayar. Ini hati nurani. Oke. Saya mau. Itu hari apa ya kita waktu KPK sama BPK? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu paginya itu kita diterima oleh BPK. Iya. Full tim di situ. Kita pertanyakan. Satu yang kita pertanyakan. Apa itu? Kenapa BPK diem aja? Diem aja apa? Investigasi sudah disampaikan, sudah ditolak oleh KPK. Seperti jawabannya itu tidak ditemukan kerugian negara, tidak ada perbuatan melawan hukum. Hingga saat ini menurut Pak Agus. Iya. Itu disebutkan begitu, kok kita nggak puas? Kenapa ente diem aja? Lalu apa jawaban BPK? Oh, Jangan-jangan BPK merasa memang karena temuannya tidak kuat. bukan. Saya kaget. Tadi yang nomor 6 apa itu? Poin 6? Poin 6 adalah telah terjadi penyimpangan dalam pelepasan hak lahan RSSW. Ada undang-undang dasar dia sebut. Ada undang dasar. Undang-undang dasar. Dan saya dibacakan. Betul-betul mengejutkan dan kita ini baru tahu. Ternyata kalau ada pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 20, dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda 500 juta. Jadi artinya audit investigasi ini diminta KPK. Nggak semua perkara diminta oleh KPK audit investigasinya. Temuan BPK udah bisa cukup masukin orang ke penjara. Banyak orang yang temuan BPK sudah bisa masuk ke penjara. Itu dia alasan. Nah ini setelah temuan di audit investigasi atas permintaan KPK. Hasilnya kalau istilah BPK sempurna korupsinya dan 191 miliar rupiah. Yes. Oke. Artinya pasal ini berlaku. Undang-undang ini barang siapa yang tidak melaksanakan temuan ini dipidana penjara. Otomatis sampai di situ kan? Siapa yang tidak melaksanakan temuan tersebut? KPK dong. Nah, di situ saya datang, saya nanya. Setelah dibacakan ini, Ketua KPK menyebutkan ini pelanggaran konstitusi. Wah, kita lihat ini serius. Kapan KPK mengatakan demikian? Pada saat itu, pada saat 2 hari lalu kita pagi ketemu, kemudian berapa jam kemudian 5 komisioner KPK datang, rapat kemudian di-announce lah ini. Kita dengar. Lah, ini aneh. Hanya apa? Menurut saya ini sandiwara baru. Sandiwara baru, siapa pemainnya? Siapa aktor intelektualnya? Saya curiga ini adalah kompromi antara KPK dengan BPK. Oke. Karena apa? Tidak sesuai lagi yang tadi pagi disebutkan. Begitu undang-undang dasar. Bahkan dikatakan KPK itu di bawah BPK, hanya lahir berdasarkan undang-undang, sedangkan BPK ini undang-undang dasar. Oke, lalu sama-sama lembaga negara. Poinnya ini, tadi kan ditanya, menurut kita gimana? Ini sandiwara baru. Sandiwara baru, menurut Pak Lius. Kenapa saya bilang sandiwara baru, Mbak? Kita kasih kesempatan ya Pak Anton. Sedikit lagi. Iya. Suruh balikin duit 191. Berarti selesai.
Dan DKI langsung menjawab Tidak mungkin. kembali. Pak Jarod mengatakan tidak mungkin. Biro apanya bilang begitu, itu langsung dia bilang kita akan kembalikan. Oke. Ada baru di counter Pak Jarod. Iya. Nah jadi oke, saya sampai situ aja dulu. Iya. Ya. Oke. Pak Anton silahkan Pak Anton. Ini ada pertemuan sebelumnya dengan sejumlah rekan yang juga diwakili oleh Kan ini hanya pertemuan, hanya formalitas saja. Formalitas saja. Oh BPK dan PKI. Itu hanya menjelaskan kepada publik posisi masing-masing. Iya. Iya kan? Cuman yang saya agak bingung, Rupanya Anda sepaham ya dalam hal ini. supaya masyarakat tahu Oke. fungsi BPK ini, fungsi KPK ini, itu hanya itu doang, nggak ada siapa-apa. Jadi nggak ada kemajuan apapun. Nggak ada. Jadi saya katakan, saya yang bertanya masalah BPK. Dia auditor, eksekutor, atau apa? Nah, kita kembali, flashback kembali. Yang saya tanya, Afsadi itu kemana? Ya kan, awalnya kan dia yang periksa. Nah, sekarang 191 miliar, entar, diam dulu. Yang 191 miliar Komisioner dari BPK pada saat itu. Ya. Saat itu. Afsadi kan? Kan diberhentikan. Oke. Salah. Mana ini komite etik ini? Harusnya kan diperiksa dia. Iya. Karena dia periksa. Oke Pak Lius. Entar dulu, sebentar, saya belum selesai. Ya saya bilangin supaya jangan salahnya kepanjangan. Enggak, Itu sebentar. bukan Afadi, FD now. Enggak tahu lah, pokoknya itu Dia aja. itu ketua BPK DKI. Iya. Ya. Dia yang awal yang memeriksanya. Iya kan? Pertanyakan saya, kenapa dia tidak diperiksa oleh kode etik? Nah, 191 miliar itu sudah kembalikan karena hitung-hitungnya kan Tomang Raya. Sedangkan sertifikat HGB-HGU kalau yang dibeli dengan 6.410 meter itu kita apa? Nah, saya suruh kembali 191 itu ya Tomang Raya. Saya ikutin. Jadi Anda tetap mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada kerugian negara sama sekali. Tidak ada, dan saya katakan tidak mungkin sebodoh itu Ahok gubernur akan kembalikan ke uang. Tolong kalau dia kembalikan. Oke, karena itu masih dengan unsur pidana jika ada Bang Saur. Inilah yang menarik. Kalau saya sebagai advokat belajar tidak bisa menduga-duga. Misalnya begini, saya nggak meragukan Bapak Lius. Misalnya gini, mengapa kelompoknya Pak Lius dan teman-temannya itu tiba-tiba ada di BPK? Itu menurut saya dari awal saya nggak mencurigai bahwa mungkin niatnya Pak Lius itu nggak bisa kita hambat. Karena menurut saya dari awal bermasalah pimpinan Pak Saudara aja. Menurut saya dia harus bisa membuktikan dia objektif dan fair gitu ya. Misalnya kenapa ada kelompok masyarakat yang tertentu yang kelihatannya berseberangan dengan Ahok datang secara sempurna. Dan publik tahu itu semua. Publik tahu itu sangat terbuka. Tapi kenapa kan yang pro kepada Ahok tidak ada? Nah, ini pertanyaan adalah orang Saudara Haris Azhar itu hanya di ketua BPK-nya kepada teman-teman ini pertanyaan menurut saya sangat Tapi luar makanya biasa. itu memang harus dibuka. Mestinya harus terbuka. Tadi Pak Lius sendiri ngomong. Pak Lius juga tidak Justru masalah juga itulah kan? mereka ini kan itu yang kita bilang. Makanya dari awal kalau kita melihat ke pengacu kan yang pasti kan ini logika sederhana dalam hukum. Ada Perpres tahun 2012 72 itu sudah perbarui Perpres tahun nomor 40 tahun 2014 itu bulan April. Nah yang aneh adalah di Perpres itu satu pasal aja bahwa yang tadinya 1 hektar itu bisa pembelian langsung tanpa ada penelitian macam-macam sekarang bisa 5 hektar. Nah inilah dilakukan yang aneh peristiwa tahun 2014 tapi Perpresnya tahun 2012 dimanapun azas ini tidak berlaku karena ada adat yang sudah menyempurnakan Perpres tersebut. Nah inilah menurut saya itu sangat janggal dan menurut saya malah kalau dari perspektif kecelakaan yang sangat sempurna ini
BPK harus berani membuka auditnya ini, ada kesalahan yang sangat sempurna, sangat telanjang dan terbuka, dia harus minta maaf. Mau tidak ada, kan jelas sertifikatnya itu kan yang menjual itu satu ditolak. Yang menentukan NJOP itu adalah bukan pemerintah. Dan yang kedua gini, yang menarik nih, pertimbangan kerugian yang dianalisis atau diaudit BPK itu atas penawaran daripada Ciputra. Bayangkan penawaran belum jadi loh. Coba bayangkan bagaimana sumilnya atau penawaran dari swasta yang tidak jadi. Dan itu dijadikan acuan. Dijadikan acuan, menurut saya ini penyesatan yang luar biasa. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan Lembaga Negara, padahal ada lembaga negara supaya ada kepastian. Bagaimana kita mengukur, bagaimana kita membuat tanah, dan bagaimana kita memberikan uang kepada negara. Pertanyaan saya gini, refleksi supaya seimbang, refleksi tahu berapa harga tanah tersebut kalau sekarang dibeli oleh kita, baca itu udah 30 juta. Maksud saya supaya seimbang. Jadi bayangkan kalau kemudian 2 tahun lalu tidak dibeli, kemudian emang fakta di Jakarta ini tanah bisa hitungan jangankan tahun. Jadi bayangkan seandainya tidak ada keputusan, seperti apa? Dan ingat Mbak Pelsi, ternyata setelah saya analisis spirit daripada perpres yang baru ini, ternyata sering pemerintah kalah, terlambat bersaing dengan swasta, lalu jelimet. Akibatnya seperti ini misalnya, karena kita butuh rumah sakit, butuh tanah yang cukup, nggak mudah lagi di Jakarta, sehingga perpres ini memberi kesempatan kepada pemerintah agar dia mampu bersaing dengan swasta, tidak terlalu ngejelimet. Inilah dasarnya kenapa peraturan presiden ini kemudian dikeluarkan. Jadi menurut Anda ini sudah benar adanya, tidak ada hengki-pengki, tidak ada apapun begitu ya. Ini untuk kepentingan masyarakat begitu. Silakan Pak Lius menjawab apa yang janggal. Tadi katanya juga ada kesempurnaan apa tadi? Sangat sempurna. Begitu. Kecelakaannya sempurna. Kecelakaan mana? Audit investigasi BPK. Saya kasih tahu. Saya jawab dulu ya. Iya, silakan. Saya tuh marah sama pimpinan BPK. Menurut saya itu nggak menjalankan amanat undang-undang. Jadi Anda sekarang posisinya juga sudah kecewa dengan BPK? Oh, kecewa berat. Kita datang itu Pak, bukan janjian, kita duduk. Pada saat kita mau datang itu sebetulnya pada saat DPR Komisi 3 itu memanggil KPK dan di-announce. Yang mau terima kita Pak tadinya Kepala Biro Humas. Saya bilang nggak apa-apa. Kita lihat lembaganya, bukan orang per orangnya. Lembaga. Kepala Biro Humas tuh mau terima kita itu saat DPR. Dia langsung WhatsApp saya, mohon maaf, tidak bisa. Karena ada perkembangan dan harus kita konsultasikan. Kita sama teman-teman bilang, aduh, kita rakyat ini, kita datengin, kita tanya. Diterima siapapun, kita suarakan ini, suara rakyat. Ya, saya surprise, yang terima belum. Jawaban itu tadi, ini konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, kalau tidak nurut ini, hukumnya ini. Jadi jawaban BPK ketika bertemu Anda dan kawan-kawan di pagi hari berbeda, tegas, dan kemudian berbeda, begitu. Setelah kemudian ada pertemuan tertutup dengan KPK. Agak lembek. Kok yang dia tuntut harus kembali uang? Sedangkan kita tahu percis pengembalian uang hasil kejahatan tidak menghapus tindak pidana. Kok kayaknya ada bargaining, bayarnya kalau bayar, ternyata kan berkembang nih. Awalnya Pemda DKI melalui juru bicaranya udah jawab, oke, kita akan kembalikan. Ada itu rame. Nah, saya menjawab itu tadi. Mbak kebetulan notaris. Undang-undang yang tadi bakakan itu Pak, Undang-Undang nomor 71 tahun 12 itu, tahun 2012 itu Kepres, itu ngatur kalau beli tanah tuh harus ada timnya, surveinya, statusnya jelas itu, dan tanah 1 hektar. Dan itu sebagian tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi ketika Provinsi nggak jalankan Pak. Betul dirubah itu, ada Perpres 40 tahun 14, 5 hektarnya. Tapi yang dirubah kan cuma satunya, jumlah luasannya dari 1 hektar ke 5 hektar. Tapi lain-lainnya kan nggak dihapus tuh. Yang harus ada timnya, harus diteliti. Ini nggak ada. Makanya salah beli. Nah tadi Pak Anton, mohon maaf Pak, Bapak salah lagi.
Nanti saja. Kita break lagi. Saya mesti kasih tahu. Singkat saja. Singkat. Itu angka itu dihitung, BPK itu hitung dari harga Ciputra beli. Beda dari Citra beli sama Pemda bayar, itu dianggap kerugian negara. Padahal salah. Bukan dasar itu. Dasarnya hitung BPK hitung Dasar bukan kayak apa? Bukan. Dasar pembelian Ciputra. Seharusnya yang salah ini anak di Tomang Utara NJOP-nya cuma 7 juta. Ini 20,7. Apa? 20,7. Kerugiannya ini lebih dari 191. Nah, itulah yang disebutkan BPK. Kalau buat saya lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena tanah ini tanah berperkara yang dibeli. Oke. Nanti baru satu nanti lagi. itu kita akan membahasnya ya. Berarti Anda bertiga ini sangat menguasai konten ya mengenai pembelian atau pemasaran hak lahan ini. Begitu kita akan membahasnya bersama, tetaplah bersama kami di Pro dan Kontra. Masing memiliki argumentasi yang bisa dikatakan cukup valid seperti itu ya. Saya ada beberapa pihak yang sudah diperiksa oleh KPK terkait hal ini, dan akhirnya kesimpulan awal dari KPK adalah belum ditemukan tindak pidana korupsi ataupun perbuatan melawan hukum. Tapi beberapa masyarakat mengatakan biasanya kan KPK selalu mengamini ya audit investigasi dari BPK, dan ini menjadi bukti utama yang membawa sejumlah kasus akhirnya sampai ke persidangan. Apa betul KPK ada apa-apanya untuk kasus ini? Saya tentu berusaha untuk tidak menduga-duga, karena saya sebagai advokat, saya kira kita harus tempatkan dulu kasus ini dalam perspektif dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Berarti kan ada masyarakat datang kemudian memberi informasi sehingga KPK penyelidikan. Tapi tidak sampai ke penyidikan hingga saat ini karena memang katanya tidak ada unsur yang sampai ke penyelidikan ini. Salah satu diminta adalah karena menyangkut soal data keuangan, dimintalah berupa audit investigasi. Jadi tidak tahu ketika KPK meminta audit investigasi pasti bukan kepentingan BPK, tapi kepentingan KPK. Dia yang berkepentingan. Dia yang tahu apakah ini ada perbuatan melakukan hukum atau ada tindak pidana. Ternyata setelah mereka kemudian mempelajari, tidak ada. Itulah yang keputusan tadi yang bahasanya Pak Agus tentunya itu adalah yang paling fair sebagai seorang penegak hukum. Sampai nih gitu loh. Sehingga publik kemudian tidak menduga-duga, tapi kan bukti dalam pidana itu kan macam-macam, ya toh. Nah, salah satu adalah audit investigasi dari BPK. Ternyata menurut penyidik, karena soal ini adalah ditangani KPK, tidak ditemukan. Makanya dibuat keputusan tidak akan dilakukan kepada penyidikan. Sudah clear tidak ditingkatkan. Jadi kembali yang menentukan satu tindak pidana itu bukan BPK, tapi karena usernya adalah KPK lah kemudian melihat. Nah, itu yang tadi perdebatan kita dengan Pak Lius. Tentu ini menjadi kajian yang kalau menurut saya kekayaan intelektual kita juga, memperkaya hukum kita juga, tetapi pada paling tidak menurut saya dalam rangka tidak juga kemudian sudah langsung tidak mentersangkakan seorang. Apalagi misalnya sebagai pejabat publik itu hati-hati. Misalnya itu pesannya saya kira. Nah, oleh karenanya saya ulangi, kepentingan daripada audit investigasi itu bukan BPK sendiri sudah menentukan ini bersalah atau tidak. Berarti dia nanya harus menjadi pengadilan. Iya, padahal dia auditor. Oke, baiklah. Saya ucapkan selamat datang Pak Doko Edi Abdurrahman. Pak, tadi kita sudah diskusi panjang lebar begitu ya mengenai bagaimana setelah BPK dan KPK bertemu, apakah memang ada hal-hal yang kemudian dikompromikan begitu, atau ini pertemuan formalitas saja, tidak ada sesuatu yang baru. Anda melihatnya seperti apa, Pak Edi? Itu basa-basi menurut saya. Basa-basi? Ya. Hari lalu basa-basi. Ya. Tapi saya membacanya keempat narasumber
narasumber ini sama-sama mengatakan bahwa memang tidak ada perkembangan apa-apa pertemuan tersebut, itu hanya untuk meredam gejolak yang sempat timbul begitu ya. Anda mengatakan juga basa-basi. Lalu bagaimana yang tidak basa-basi ya? Harusnya seperti apa? Kan ada satu bahasa antar lembaga saling mencoba tidak memojokkan orang lain. Jadi dibuatlah bahasa-bahasa seperti itu. Tapi substansi kan tidak berubah. BPK tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa ada kerugian negara 191 M. KPK tetap mengatakan pada bahwa sampai saat ini tidak ditemukan tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi lalu bagaimana dong kasus kalau ini? Menurut saya nonton Yelsi kan benar itu Pak Pamli itu. Benar itu. Bahwa audit investigasi itu sepanjang saya dulu di Komisi 3 kan, saya mengawasi ini, tidak pernah dapat ditolak. Oh, tidak pernah dapat ditolak? Tidak pernah. Berarti kebenarannya sempurna? Dia soal sempurna. Boleh melakukan pembanding, tetapi itu memang harus diajukan di pengadilan. Oh, di pengadilan forumnya? Bukan di penyelidikan? Bukan. Saya kasih contoh, kasusnya Nilu. Bang Lili dulu. ICW Nilu, ya. Nah, kebetulan saya mengajukan hak angketnya kan, sehingga saya ikuti dengan seksama. Ada banyak komplain dari Bank Mandiri, terus kemudian komplain dari 26 perusahaan itu bahwa menyatakan tidak benar. Bahkan komplain itu juga jatuh ke saya karena bahan itu saya ajukan sebagai bahan. Jadi bahwa KPK memiliki bukti-bukti yang lain, misalnya ada pemaparan dari sejumlah universitas begitu dan lembaga yang kredibel mengenai bagaimana mereka melihat masalah ini, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak ada hubungan itu. Oke, Bang Saud silakan. Jadi ini kebenaran sempurna yang diuji di pengadilan. Itu yang saya bilang kan ini kan proses penyelidikan. Jadi seperti tadi Mbak Pelsi juga sudah membuat memesin. Bukti itu kalau kita mau bawa satu perkara atau kita tetapkan tersangka setidaknya ada 2 bukti. Paling tidak itu standar yang diatur dalam KUHP. Sekalipun biasanya mereka itu tidak pernah 2. Nah, problemnya harapan mereka adalah penyidik itu adalah audit investigasi salah satu. Salah satunya plus tambah satu lagi. Yang menarik justru dibilang Pak Jokowi. Coba bayangkan, itu yang saya bilang. Dalam perspektif kemarin saya quote jadi Spencer, ternyata kalau bicara hukum, kemudian kita tidak semata-mata aturan, tapi kita master of behaviors. Itu adalah juga perilaku, cara tafsir. Coba kebayang nggak, Pak? Saya buat perbandingan saja supaya kita kaya. Siapa mengatakan kalau katakanlah MK itu begitu kredibel lembaganya, tapi kemudian kita diguncangkan oleh perilaku seorang ketuanya yang sekarang. Ini saya masuk dari sana. Kemudian saya kemarin tuh baca. Saya kemarin baca beberapa laporan BPK. Ada mengatakan bahwa Sumatera Utara itu WTP, Riau itu WTP. Ini kan auditor. Kemudian paling tidak sebuah fakta 10. Tapi ternyata faktanya sangat sempurna. Itu maksud saya. Auditnya SOP-nya barangkali sudah punya standar profesional, tapi pastikan Bapak yang melakukan adalah manusia. Itu yang saya bilang tadi. Bagaimana sempurnanya ada peraturan Perpres yang baru, peristiwanya tahun 2014 April, kemudian pembelian tanah setelah April malah dibuat yang tahun 2012. Oke, nanti dijawab ya Pak Joko Edi, nanti saja dijawabnya begitu ya. Jadi Bang Saud, Anda tetap mengatakan bahwa audit investigasi BPK itu bukan bukti yang sempurna yang kemudian baru bisa di-challenge di pengadilan. Karena kan bisa yang bertarung nanti kan KPK di pengadilan jaksanya KPK kan, bukan BPK yang bertarung. Iya kan? Lo bayangkan seandainya kemudian itu tidak punya dasar yang kuat, sama dengan menciderai masyarakat. Jadi intinya KPK ini sudah punya satu alat bukti, tapi menemukan satu lagi tidak bisa, seperti itu ya, karena menurut dia tidak ada begitu. Jadi bagaimana bisa meningkatkan ketahanan seperti itu? Kita kembali saat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Kita kembali di Pro dan Kontra. Pak Joko Edi, saya kasih kesempatan ke Pak Joko Edi lagi ya, Pak Anton, karena beliaunya juga barusan hadir begitu ya. Apa yang Anda bisa challenge begitu ya dari apa yang disampaikan oleh saya sudah meneliti kasus ini 2 bulan yang lalu sudah.
Jadi semua bahan-bahan dari Pak Pri dan dari yang lainnya sudah kita teliti. Jauh sebelum Profesor. Belum ada teliti itu Anda sudah mendudukan diri Anda di tengah tidak? Jangan-jangan sudah keburu Tidak, ini tidak sepakat dengan apa? bukan itu persoalannya. KPK itu kan sama dengan jaksa, mencari kesalahan, dan kemudian dia tidak temukan. Itu jaksa goblok. Satu. Oke. Jaksa wajib menemukan kesalahan. Itu satu hukumnya ini. Apapun yang harus dilakukan, gitu loh. Jadi KPK posisinya memang untuk mendakwa, menyudutkan orang. Kenapa tiba-tiba terbalik menjadi membela orang? Oke. Tapi fungsi KPK kan bukan hanya jaksa ya, penyelidikan juga yang biasanya juga dilakukan oleh polisi dan juga jaksa. Dia lidik sama sindikat. Iya, dua. Iya juga itu fungsinya, tidak lagi. Oke. Jadi kalau yang JPU untuk penuntut umum beda lagi kan? Nah, tetapi dia fungsi dia mencari kesalahan orang. Kalau dia mencari kesalahan orang, satu, yang paling gampang lah. Itu tidak ada tim, ya saya kasih pakai bahasa yang ini, tim 9 jangan. Saya, pemerintah, mau membeli gelas ini. Saya tidak bisa langsung. Saya suruh Pak Mukaris bentuk tim Pak Mukaris, coba cek barangnya, betul. Tengok tempatnya di mana, tolong dihitung ya. Jadi prosesnya cacat hukum. Yang sesuai undang-undang Perpres 2012-nya. Ini wajib. Ini wajib. Tolong di ini, itu tidak ada. Ya sudah selesai. Kita tahu bahwa itu sudah melanggar hukum. Tapi dengan tidak melalui proses yang sempurna tersebut bisa langsung selama ini dikategorikan tindak pidana. Belum pernah itu. Mungkin saya ingatkan kepada Pak Joko, seorang jaksa itu nanti menuntut demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perspektif filosofi pidana Indonesia bukan saja menempatkan keadilan. Kita bicara soal keadilan, hukuman mati juga menggunakan demi ketuhanan yang keadilan dan ketuhanan habis itu saya kan mati ditembak. Saya kan tadi ngomong kan ada landasan moralnya di situ. Saya kan ngomong tadi, Anda ngomong saya diem supaya diskusi kita ini bernas kan. Jadi gini, pastikan jaksa itu nggak menemukan kesalahan, tetapi dia pastikan seseorang yang diduga melakukan kesalahan itu demi keadilan kemudian dengan bukti-bukti. Jadi perspektif hukum pidana modern bukan lagi penghukuman, tapi kalau toh yang kita bilang tadi, yang dibilang Pak Joko, seseorang itu ditembak misalnya, bukan karena dendam kita untuk menghukum dia, tetapi keadilan menurut negara yang diuji di pengadilan. Makanya proses penempatan, proses ruangan pengadilan itu adalah diskriminasi. Jadi makanya saya bilang, oleh karena itu justru Anda yang salah di sini. Iya, makanya Anda dengar dulu supaya Anda ini bagaimana kalau seperti ini tidak ada di pemilihan. Bukan seperti orang mencuri. Seolah-olah orang tidak ngerti. Justru mazhab distributif, mazhab utilitarian. Udahlah. Oke, baik. Kita kembali ke persoalannya mengenai persoalannya mengenai pelaporan rumah sakit Sumber Waras. Begitu. Saya kasih kesempatan kepada Pak Liu. Anda tadi mengatakan ini dibeli dari lahan yang bermasalah. Begini. Bagaimana? Saya pinjam dulu nih. Boleh. Ini tanah hak milik. Iya. Atas nama Perkumpulan Chandranaya. Ini Sumber Waras. Bukan hak milik, HGB. HGB. Ini Jalan Tomang Utara. Jalan kecil. Ini Jalan Kiai Tata. Nah, dulu ini yang punya ini satu Perkumpulan Sin Ming Hui. Baik hak milik maupun HGB. Makanya saya bilang, ini yang kita ributin ini sebetulnya ini tanah milik leluhur orang-orang Tionghoa yang dulu ngumpulin duit. Saya bisa ngumpulin loh, pengumuman. Kita mesti mengabdi buat bangsa, kumpulin duit buat beli tanah, bikin rumah sakit. Oke. Yang nih. Iya. Di sini. Lalu kemudian ada yang di belah dua. Sertifikat di belah dua ya. Nah, saya bilang yang Sin Ming Hui ini yang penerusnya itu adalah
perkumpulan Chandranaya yang ketuanya pernah dikriminalisasi, masuk penjara, gak mempertahankan hak milik ini. Kenapa dia mempertahankan sejarah ini? Leluhur ini yang punya. Yang ini, yang ngurus ini yang namanya ketuanya Kartini Mulyadi, konglomerat yang super kaya, hilap dia. Kenapa saya bilang hilap? Lu ngeri dulu dong. Ini kan bukan lu punya milik si Ningwe yang sekarang udah punya wadahnya itu perkumpulan Chandranaya. Di dalam aktenya itu jelas, setiap laporan harus dilaporan ke sini. Kalau mau jual harus persetujuan sini. Itu yang Anda katakan tadi tanah bermasalah, begitu. Ini tapi sudah digugat di pengadilan. Tapi ada putusan yang ingkrah, bukan? Belum. Lalu kemudian kenapa akhirnya dibeli? Kenapa dibeli? Satu, ini dalam sengketa, terus nggak ada jamin. Tapi kalau udah dibeli pemerintah provinsi atau tidak dilepaskan haknya kepada pemerintah provinsi, itu juga dibeli oleh swasta. Itu penawar. Itu pidana juga, pidana. Karena apa? Ini kalau istilah di Islam ini tanah wakaf tidak boleh dijual. Yang boleh itu ditukar dengan yang lebih bagus. Jadi, sindur PPK ini saya bilang udah ngawur. Ini kerugian negara full. Karena si Ahok keluarin duit, dia bayar tanpa tim 9, padahal itu diamanatkan oleh Perpres tahun 2012. Ya, itu ini enggak pidana. Nah, sekarang saya balik. Iya, singkat saja sebelum kita break. Singkat, gampang. Begini, Paris tahu. Kalau ada hukum yang menyatakan audit investigasi ini wajib. Ini kata-kata ini kata-kata yang undang-undang. Kalau itu dirubah, monggo. Tapi ini kan sampai hari ini undang-undang ini masih berlaku. Itulah yang saya bilang BPK itu banci. Kita break ya. Kita break lagi, Bapak Anda kembali lagi bersama kami. Ya, ini segmen terakhir, waktunya semuanya 3 menit begitu ya. Silahkan bisa one by one begitu ya. Tapi tidak semuanya 3 menit. Pak Anton, saya kasih kesempatan yang paling utama. Ini bagaimana untuk agar semuanya happy begitu. Tidak ada penadaran politik lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga? Saya sarankan pertama BPK introspeksi diri. Auditor pertama harus masuk kode etik periksa. Satu. Yang kedua, Ahok mesti desak KPK untuk tuntaskan di pengadilan. Salah atau enggak ada ribut begitu. Yang ketiga, saya katakan masa Chandranaya segala macam silakan itu berjalan, udah nggak usah polemik lagi. Kalau saya mengatakan ini tidak ada yang salah, cuman kalau penyimpangan prosedur manusia lah. Yang tadi dikatakan bahwa tim 9 prinsipnya kan enggak, prinsipnya enggak. Iya kan, kecuali di situ ada korupsi. Ini kan enggak ada. Jadi ini mungkin pelanggaran administrasi tapi sampai ke tindak pidana korupsi. Pengadilan menjawab. Udah, Alius silakan. Singkat saja. Rekomendasi BPK sebelum sampai audit investigasi batalin. Karena dengan batal selesai. Tapi apakah bisa dibatalkan begitu? Ahok nggak mau. Tadinya saya bingung, kenapa dia nggak mau? Kan dia bukan cari untung. Balikin aja selesai. Kartini Mulyadi dengan senang hati. Ternyata sekarang terjadi. Nggak bisa. Ternyata sekarang terjawab. Apa itu? Kartini Mulyadi cuma terima 355 miliar. Nanti mungkin baik. Singkat saja 1 menit silakan Pak. Audit investigasi tidak bisa ditolak oleh BPK. Karena itu sudah ada undang-undangnya, baik di undang-undang audit, keuangan nasional dan audit nasional. Tinggal KPK mencari satu alat bukti lagi. Tapi apakah ada satu alat bukti yang mengarah ke penyidikan? Kita pelajari 5 alat bukti juga bisa dapat. Baik. Silakan Bang Saur, singkat saja. Karena yang menentukan satu peristiwa pidana atau tidak kan bukan PK, itu adalah KPK. KPK sudah melakukan keputusan
pengadilan. Nah, untuk bisa isi prosesnya untuk dilakukan penyidikan kan adalah KPK. Oleh karenanya KPK sudah mengatakan bahwa tidak ditemukan. Ini sistemnya Sehingga kalau berani KPK menghentikan hebat. apa namanya terlalu jadi oleh karena KPK tidak bisa menghentikan kasus. kita Tidak ada. jadi kalau keberatan menurut saya jangan sifatnya itu anarkis dengan ancaman kemudian kita ingatkan kalau toh ada perbedaan politik di antara kita sebagai negara Pancasila, values-nya itu nilai-nilai ke Pancasila kita itu saya kira. Baik. Mudah-mudahan kasus ini paling tidak akan ada yang tersandra secara politis seperti itu ya. Berani menutup ini, saya mau potong rambut. Karena memang tidak ada kewenangan KPK untuk menghentikan kasusnya. Kan sebuah kasus yang ditangani. Baik, terima kasih Pak Joko Edi, Pak Anton Medan, Bang Saur dan juga Pak Lius sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, itulah tadi pro dan kontra. Kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Halo besar, selamat malam. KPK dan BPK telah bertemu terkait silang sengketa pelepasan hak rumah sakit atau lahan rumah sakit sumber waras. Lalu apa hasil dari pertemuan tersebut? Rekonsiliasi tersebut benarkah sudah ada titik terang atau justru semakin mengambang? Lalu apa juga dampak politiknya terkait pencalonan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI pada Februari 2017 mendatang? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan Ahok begitu, karena apapun ini terkait dengan Gubernur DKI Jakarta dan juga mungkin terkait dengan rencana majunya kembali di Pilkada 2017 begitu. Ada Bang Saur Siagian, advokat. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak. Iya, dalam setiap statementnya akhirnya kita bisa menilai bahwa Bang Saur ini lebih pro kepada Ahok begitu ya. Pak Anton Medan, aktivis yang juga pro terhadap Ahok. Selamat Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Pak Lius Songkaris. Pak Lius kerap kali juga tidak sepakat begitu ya dengan sepak terjang Gubernur DKI Jakarta. Nanti kita menunggu kawan dari Pak Lius yang sedang on the way begitu untuk membantu Pak Lius dalam menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya akan memulai dengan 6 poin dulu. Ada 6 poin pertemuan hasil pertemuan BPK dan KPK. Yang pertama, kedua lembaga menghormati kewenangan masing-masing. Yang kedua, telah melaksanakan kewenangan masing-masing. Demikian. Ketiga, KPK mengatakan sampai saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum dan pidana korupsi. Berarti belum ditemukan, bukan sudah final tidak akan ditemukan begitu. Namun KPK tidak menegasikan temuan dari BPK yang mengatakan bahwa ada potensi kerugian negara 191 miliar rupiah. Yang keempat, telah terjadi penyimpangan dalam pelepasan hak lahan rumah sakit sumber waras menurut BPK demikian. Lalu menurut BPK juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat pasal 23E ayat 3, pemerintah provinsi harusnya menindaklanjuti temuan dari BPK tersebut. Itu dari 5 dari 6. Begitu mereka pertemuan antara KPK dan BPK. Saya ingin minta masing-masing memberikan komentar terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Apa arti pertemuan BPK dan KPK? Banyak yang mengatakan ini normatif, Bang Saur. Apapun tentu kita akan apresiasi upaya-upaya untuk mencari keadilan. Setidaknya kan salah satu kesepakatan itu bahwa sejauh ini tidak ditemukan pembuatan melawan hukum dalam kasus rumah sakit sumber waras. Nah, sekalipun menurut saya di sisi lain rekomendasi atau kesepakatan mereka, poin yang berikutnya kemudian Pemprov itu harus menindaklanjuti. Nah, saya kira proses-proses apapun tentu saya kira itu sah-sah saja, sekalipun karena ini dugaan-dugaan kan sangat tidak logis. Di sisi lain tidak ditemukan tindakan perbuatan melawan hukum, kemudian direkomendasikan supaya menindaklanjuti. Nah, saya kira ini juga menurut saya agak bertentangan, agak kontradiktif. Nah, oleh karenanya menurut saya gini, kalau analisis saya, kalau kita melihat penjualan atau analisis BPK itu kan agak janggal. Peristiwa itu nanti kita sampai ke poin itu nanti begitu ya. Saya ingin tanya dulu, apakah itu normatif atau tidak begitu hasil pertemuan? Apakah punya dampak signifikan untuk meredakan ketegangan yang mungkin bukan diciptakan dua lembaga negara ini, namun yang akhirnya ada hubungannya dengan temuan BPK tersebut? Kalau saya lihat sih kan di situ sudah ada kepastian hukum. Artinya begini,
bagaimana publik setiap hari yang saya bilang yang agak saya prihatin, misalnya ada upaya-upaya untuk melakukan tangkap Ahok, padahal Ahok itu kan gubernur kita yang kita tinggal di Jakarta. Menurut saya sebagai warga, belum lagi itu yang saya bilang, orang gerombolan datang untuk memastikan bahwa supaya Ahok itu jadi tersangka, kemudian mendoakan. Nah, menurut saya paling tidak upaya-upaya represi yang kelihatannya adalah kalau kita lihat figur-figurnya yang berpotensi atau yang kita lihat rivalitas politiknya. Nah, oleh karena saya lihat istiwa upaya-upaya gerakan-gerakan yang dilakukan itu quote yang pada pertarungan politik yang menurut saya itu agak tidak fair, tidak menurut saya tidak punya nilai-nilai demokrasi. Baik, benarkah ada agenda-agenda terselubung begitu ya? Nanti dijawab ya, Pak Palius. Benarkah ada agenda terselubung menghadang sedemikian rupa Ahok untuk tidak mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta? Nanti jawab ya. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Ya, kembali di Pro dan Kontra. Pak Lius silakan menjawab begitu, apa makna pertemuan BPK dan KPK menurut Anda? Apakah normatif atau ada sesuatu yang tadi juga Bang Saur mengatakan jangan-jangan ada hidden agenda ini di balik gencarnya untuk membawa Ahok ke persidangan? Begini, ini saya pikir persepsi harus kita rubah. Ini kita di sini pro kontra ini bukan satu kepengen Ahok jadi, satu pengen Ahok nggak jadi. Sama sekali tidak begitu. Aduh, terlalu kecil dong. Emang kita dibayar, kan bayar kita. Tidak ada yang membayar. Ini hati nurani. Oke. Saya mau. Itu hari apa ya kita waktu KPK sama BPK? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu paginya itu kita diterima oleh BPK. Iya. Full tim di situ. Kita pertanyakan. Satu yang kita pertanyakan. Apa itu? Kenapa BPK diem aja? Diem aja apa? Investigasi sudah disampaikan, sudah ditolak oleh KPK, seperti jawabannya itu tidak ditemukan kerugian negara, tidak ada perbuatan melawan hukum. Hingga saat ini menurut Pak Agus. Iya. Itu disebutkan begitu, kok kita nggak puas? Kenapa ente diem aja? Lalu apa jawaban BPK? Oh, Jangan-jangan BPK merasa memang karena temuannya tidak kuat. bukan. Saya kaget. Tadi yang nomor 6 apa itu? Poin 6? Poin 6. Salah. NJOP-nya cuma 7 juta. Ini 20,7. Apa? 20,7. Kerugiannya ini lebih dari 191. Nah, itulah yang disebutkan BPK. Kalau buat saya lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena tanah ini tanah berperkara yang dibeli. Oke. Nanti baru satu Nanti lagi. itu kita akan membahasnya ya. Berarti Anda bertiga ini sangat menguasai konten ya mengenai pembelian atau pemasaran hak lahan ini. Begitu, kita akan membahasnya tetaplah bersama kami di Pro dan Kontra. Masing memiliki argumentasi yang bisa dikatakan cukup valid seperti itu ya. Saya ke Pak Saur. Ada beberapa pihak yang sudah diperiksa oleh KPK terkait hal ini, dan akhirnya kesimpulan awal dari KPK adalah belum ditemukan tindak pidana korupsi ataupun perbuatan melawan hukum. Tapi beberapa masyarakat mengatakan biasanya kan KPK selalu mengamini ya audit investigasi dari BPK, dan ini menjadi bukti utama yang membawa sejumlah kasus akhirnya sampai ke persidangan. Apa betul KPK ada apa-apanya untuk kasus ini? Saya tentu berusaha untuk tidak menduga-duga, karena saya sebagai advokat, saya kira kita harus tempatkan dulu kasus ini dalam perspektif dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Berarti kan ada masyarakat datang kemudian memberi informasi sehingga KPK penyelidikan. Tapi tidak sampai ke penyidikan hingga saat ini karena memang katanya tidak ada unsur yang sampai ke penyelidikan ini. Salah satu diminta adalah karena menyangkut soal data keuangan, dimintalah berupa audit investigasi. Jadi tidak tahu ketika KPK meminta audit investigasi pasti bukan kepentingan BPK.
Tapi kepada KPK, dia yang berkepentingan. Dia yang tahu apakah ini ada perbuatan melakukan hukum atau ada tindak pidana. Ternyata setelah mereka kemudian mempelajari, tidak ada. Itulah yang keputusan tadi. Yang bahasanya Pak Agus tentunya itu adalah yang paling fair sebagai seorang penegak hukum. Sampai ini gitu loh. Sehingga publik kemudian tidak menduga-duga. Tapi kan bukti dalam pidana itu kan macam-macam. Ya toh? Nah, salah satu adalah audit investigasi dari BPK. Ternyata menurut penyidik, karena soal ini adalah ditangani KPK, tidak ditemukan. Hendaknya dibuat keputusan tidak akan dilakukan kepada penyidikan. Sudah clear ya, tidak ditingkatkan. Jadi kembali yang menentukan satu tindak pidana itu bukan BPK, tapi karena usernya adalah KPK lah kemudian melihat. Nah, itu yang tadi perdebatan kita dengan Pak Lius. Tentu ini menjadi kajian yang kalau menurut saya kekayaan intelektual kita juga, memperkaya hukum kita juga, tetapi pada paling tidak menurut saya dalam rangka tidak juga kemudian sudah langsung tidak mentersangkakan seorang. Apalagi misalnya sebagai pejabat publik itu hati-hati. Misalnya itu pesannya saya kira. Nah, oleh karenanya saya ulangi, kepentingan daripada audit investigasi itu bukan BPK sendiri sudah menentukan ini bersalah atau tidak. Berarti dia hanya harus menjadi pengadilan. Iya, padahal dia auditor. Oke, baiklah. Saya ucapkan selamat datang Pak Doko Edi Abdurrahman. Pak, tadi kita sudah diskusi panjang lebar begitu ya, mengenai bagaimana setelah BPK dan KPK bertemu, apakah memang ada hal-hal yang kemudian dikompromikan begitu, atau ini pertemuan formalitas saja, tidak ada sesuatu yang baru. Anda melihatnya seperti apa, Pak Edi? Itu basa-basi menurut saya. Basa-basi? Ya. Permula hari yang lalu basa-basi. Basa-basi. Tapi saya membacanya keempat narasumber ini sama-sama mengatakan bahwa memang tidak ada perkembangan apa-apa pertemuan tersebut. Itu hanya untuk meredam gejolak yang sempat timbul begitu ya. Anda mengatakan juga basa-basi. Lalu bagaimana yang tidak basa-basi ya? Harusnya seperti apa? Kan ada satu bahasa antar lembaga saling mencoba tidak memojokkan orang lain. Jadi dibuatlah basa-basi seperti itu. Tapi substansi kan tidak berubah. BPK tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa ada kerugian negara 191 M. KPK tetap mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi lalu bagaimana dong kasus ini? Kalau menurut saya nonton Yelsi tadi benar itu Pak Pangli itu, benar itu, bahwa audit investigasi itu sepanjang saya dulu di Komisi 3 kan, saya mengawasi ini, tidak pernah dapat ditolak. Oh, tidak pernah dapat ditolak? Tidak pernah. Berarti kebenarannya sempurna? Dia soal sempurna. Boleh melakukan pembanding, tetapi itu memang harus diajukan di pengadilan. Oh, di pengadilan forumnya, bukan di penyelidikan? Bukan. Saya kasih contoh, kasusnya Nelu. Bang Lili dulu. ICW Nelu, ya. Nah, kebetulan saya mengajukan hak angketnya kan, sehingga saya ikuti dengan seksama. Ada banyak komplain dari Bank Mandiri, terus kemudian komplain dari 26 perusahaan itu bahwa menyatakan tidak benar. Bahkan komplain itu juga jatuh ke saya karena bahan itu saya ajukan sebagai bahan. Jadi bahwa KPK memiliki bukti-bukti yang lain, misalnya ada pemaparan dari sejumlah universitas begitu dan lembaga yang kredibel mengenai bagaimana mereka melihat masalah ini, itu tidak diperbolehkan. Tidak ada hubungannya itu. Oke, Bang Saud silakan. Jadi ini kebenaran sempurna yang diuji di pengadilan. Itu yang saya bilang kan, ini kan proses penyelidikan. Jadi seperti tadi Mbak Persi juga sudah membuat memission. Bukti itu kalau kita mau bawa satu perkara atau kita tetapkan tersangka, setidaknya ada 2 bukti. Paling tidak itu standar yang diatur dalam KUHP. Sekalipun biasanya mereka itu tidak pernah 2. Nah, problemnya harapan mereka adalah penyidik itu adalah audit investigasi salah satunya plus tambah satu lagi. Yang menarik justru dibilang Pak Jokowi. Coba bayangkan, itu yang saya bilang. Dalam perspektif kemarin saya quote
Jadi Spencer, ternyata kalau bicara hukum, kemudian kita tidak semata-mata utuhan aturan, tapi kita master of behaviors. Itu adalah juga perilaku, cara tafsir. Coba kebayang nggak, Pak? Saya buat perbandingan saja supaya kita kaya. Siapa mengatakan kalau katakanlah MK itu begitu kredibel lembaganya, tapi kemudian kita diguncangkan oleh perilaku seorang ketuanya yang sekarang. Nah, saya masuk dari sana. Kemudian saya kemarin tuh baca. Saya kemarin baca beberapa laporan BPK. Ada mengatakan bahwa Sumatera Utara itu WTP, Riau itu WTP. Ini kan auditor. Kemudian paling tidak sebuah fakta 10. Tapi ternyata faktanya sangat sempurna, itu maksud saya. Auditnya, SOP-nya barangkali sudah punya standar profesional, tapi pastikan Bapak yang melakukan adalah manusia. Itu yang saya bilang tadi. Bagaimana sempurnanya ada peraturan perpres yang baru, peristiwanya tahun 2014 April, kemudian pembelian tanah setelah April malah dibuat yang tahun 2012. Oke, nanti dijawab ya Pak Joko Edi, nanti saja dijawabnya begitu ya. Jadi Bang Saur, Anda tetap mengatakan bahwa audit investigasi BPK itu bukan bukti yang sempurna yang kemudian baru bisa di-challenge di pengadilan. Karena kan yang bertarung kan KPK di pengadilan jaksanya KPK kan, bukan BPK yang bertarung. Iya kan? Ya bayangkan seandainya kemudian itu tidak punya dasar yang kuat, sama dengan menciderai masyarakat. Jadi intinya KPK ini sudah punya satu alat bukti, tapi menemukan satu lagi tidak bisa seperti itu ya, karena menurut dia tidak ada begitu. Jadi bagaimana bisa meningkatkan ketahanan seperti itu? Kita kembali saat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Kita kembali di Pro dan Kontra. Pak Joko Edi, saya kasih kesempatan ke Pak Joko Edi lagi ya, Pak Anton, karena beliaunya juga barusan hadir begitu ya. Apa yang Anda bisa challenge begitu ya dari apa yang disampaikan oleh saya sudah meneliti kasus ini 2 bulan yang lalu sudah. Jadi semua bahan-bahan dari Pak Pri dan dari yang lainnya sudah kita teliti. Jauh sebelum Profesor. Belum ada teliti itu, Anda sudah mendudukan diri Anda di tengah tidak? Jangan-jangan sudah keburu tidak sepakat dengan apa? Bukan itu persoalannya. KPK itu kan sama dengan jaksa, mencari kesalahan, dan kemudian dia tidak temukan. Itu jaksa goblok. Satu. Oke. Jaksa wajib menemukan kesalahan. Itu satu hukumnya ini. Apapun yang harus dilakukan, gitu loh. Jadi KPK posisinya memang untuk mendakwa, menyudutkan orang. Kenapa tiba-tiba terbalik menjadi membela orang? Oke, tapi fungsi KPK kan bukan hanya jaksa ya, penyelidikan juga yang biasanya juga dilakukan oleh polisi dan juga jaksa. Dia lidik sama sidikan. Iya, dua. Ya jelas itu fungsinya, tidak lagi. Oke. Jadi kalau LJPU untuk penuntut umum beda lagi kan? Nah, tetapi dia fungsi dia mencari kesalahan orang. Kalau dia cari kesalahan orang, satu, yang paling gampang lah. Itu tidak ada tim, ya saya kasih pakai bahasa yang ini, tim 9 jangan. Saya, pemerintah, mau membeli gelas ini. Saya tidak bisa langsung. Saya suruh Pak Mukaris, bentuk tim Pak Mukaris, coba cek barangnya, tengok tempatnya di mana, tolong dihitung ya. Jadi prosesnya cacat hukum yang sesuai undang-undang tadi, Perpres 2012-nya. Ini wajib. Itu wajib. Tolong di ini, itu tidak ada. Nah, sudah selesai. Kita tahu bahwa itu sudah melanggar hukum. Tapi ada yang dengan tidak melalui proses yang sempurna tersebut bisa langsung selama ini dikategorikan tindak pidana. Belum pernah itu. Bang Saur, Mungkin saya ingatkan kepada Pak Joko, seorang jaksa itu nanti menuntut demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perspektif filosofi pidana Indonesia bukan saja menempatkan keadilan. Kita bicara soal keadilan, hukuman mati juga menggunakan demi ketuhanan yang keadilan dan ketuhanan habis itu saya kan mati ditembak. Saya kan tadi ngomong kan ada landasan moralnya di situ. Saya kan ngomong tadi, Anda ngomong saya diem supaya diskusi kita ini bernas kan. Jadi gini, pastikan jaksa itu nggak menemukan kesalahan, tetapi dia pastikan seseorang yang diduga melakukan kesalahan itu demi keadilan kemudian dengan bukti-bukti. Jadi perspektif hukum pidana modern
bukan lagi penghukuman. Tapi kalau toh yang kita bilang tadi, yang dibilang Pak Joko, seseorang itu ditembak misalnya, bukan karena dendam kita untuk menghukum dia, tetapi keadilan menurut negara yang diuji di pengadilan. Makanya proses penempatan, proses ruangan pengadilan itu, saya kira itu adalah diskriminasi. Jadi makanya saya bilang, oleh karena itu justru Anda yang salah di sini. Iya, makanya Anda dengar dulu supaya Anda ini bagaimana kalau seperti ini ada di formula bukan seperti orang mengetahui. Baik, seorang-orang tidak ngerti justru mazhab distributif, mazhab utilitarian. Udahlah. Oke, baik. Kita kembali ke persoalan ya, mengenai persoalannya mengenai pelaporan rumah sakit Sumber Waras begitu. Saya kasih kesempatan kepada Pak Liu. Anda tadi mengatakan ini dibeli dari lahan yang bermasalah. Begini. Bagaimana? Saya pinjam dulu nih. Ini tanah hak milik. Iya. Atas nama Perkumpulan Chandranaya. Ini Sumber Waras. Bukan hak milik HGB. HGB. Ya. Ini jalan Tomang Utara. Jalan kecil. Ini jalan Kiai Tata. Nah, dulu ini yang punya ini satu Perkumpulan Sin Ming Hui. Baik hak milik maupun HGB. Makanya saya bilang ini Haris Azhar itu hanya di ketua BPK-nya kepada teman-teman ini pertanyaan menurut saya sangat Tapi luar bukannya tentu biasa. memang harus dibuka. Mestinya harus terbuka. Tadi Pak Lius sendiri ngomong, Pak Lius juga tidak justru masalah itu juga, kan? mereka ini kan itu yang kita bilang. Makanya dari awal, kalau kita melihat ke pengacu kan, yang pasti kan ini logika sederhana dalam hukum. Ada Perpres tahun 2012 72 itu sudah di perbarui Perpres tahun nomor 40 tahun 2014 itu bulan April. Nah yang aneh adalah di Perpres itu satu pasal aja bahwa yang tadinya 1 hektar itu bisa pembelian langsung tanpa ada penelitian macam-macam, sekarang bisa 5 hektar. Nah inilah dilakukan yang aneh peristiwa tahun 2014 tapi Perpresnya tahun 2012 dimanapun azas ini tidak berlaku karena ada adat yang sudah menyempurnakan Perpres tersebut. Nah inilah menurut saya itu sangat janggal dan menurut saya malah kalau dari perspektif kecelakaan yang sangat sempurna ini BPK harus berani membuka auditnya ini ada kesalahan yang sangat sempurna, sangat telanjang dan terbuka, dia harus minta maaf. Mau tidak ada kan jelas sertifikatnya itu kan yang menjual itu satu Tomang. Sih, yang menentukan NJOP itu adalah bukan pemerintah. Dan yang kedua gini, yang menarik nih, pertimbangan kerugian yang dianalisis atau diaudit BPK itu atas penawaran daripada Ciputra. Bayangkan penawaran belum jadi loh. Coba bayangkan bagaimana sumilnya atau penawaran dari swasta yang tidak jadi. Dan itu dijadikan acuan. Dijadikan acuan menurut saya ini penyesatan yang luar biasa. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan lembaga negara. Padahal ada lembaga negara supaya ada kepastian. Bagaimana kita mengukur, bagaimana kita membuat tanah, dan bagaimana kita memberikan uang kepada negara. Pertanyaan saya gini, refleksi supaya seimbang. Refleksi tahu berapa harga tanah tersebut kalau sekarang dibeli oleh baca itu udah 30 juta. Oke. Maksud saya supaya seimbang. Jadi bayangkan kalau kemudian 2 tahun lalu tidak dibeli, kemudian emang fakta di Jakarta ini tanah bisa hitungan jangankan tahun. Jadi bayangkan seandainya tidak ada keputusan seperti apa. Dan ingat Mbak Pelsi, ternyata setelah saya analisis spirit daripada Perpres yang baru ini, ternyata sering pemerintah kalah, terlambat bersaing dengan swasta, lalu jelimet. Akibatnya seperti ini misalnya. Karena kita butuh rumah sakit, butuh tanah yang cukup, nggak mudah lagi di Jakarta. Sehingga Perpres ini memberi kesempatan kepada pemerintah agar dia mampu bersaing dengan swasta, tidak terlalu ngejelimet. Inilah dasarnya kenapa peraturan presiden ini kemudian dikeluarkan. Jadi menurut Anda ini sudah benar adanya, tidak ada hengki-pengki, tidak ada apapun begitu ya. Ini untuk kepentingan masyarakat begitu. Silakan Pak Lius menjawab apa yang janggal. Tadi katanya juga ada kesempurnaan apa tadi? Sangat sempurna. Begitu. Kecelakaannya sempurna. Kecelakaan mana? Audit investigasi BPK. Saya kasih tahu. Saya jawab dulu ya. Iya, silakan. Saya tuh marah sama pimpinan BPK. Menurut
menurut saya itu nggak menjalankan amanat undang-undang. Oh, jadi Anda sekarang posisinya juga sudah kecewa dengan BPK? Oh, kecewa berat. Kita datang itu, Pak, bukan janjian, kita duduk. Pada saat kita mau datang itu sebetulnya pada saat DPR Komisi 3 itu memanggil KPK dan di-announce. Yang mau terima kita, Pak, tadinya Kepala Biro Humas. Saya bilang nggak apa-apa. Kita lihat lembaganya, bukan orang per orangnya. Lembaga. Kepala Biro Humas tuh mau terima kita itu saat DPR. Dia langsung WhatsApp saya, mohon maaf, tidak bisa. Karena ada perkembangan dan harus kita konsultasikan. Kita sama teman-teman bilang, aduh, kita rakyat ini, kita datengin, kita tanya. Diterima siapapun, kita suarakan ini, suara rakyat. Ya, saya surprise, yang terima belum. Jawaban itu tadi, ini konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kalau tidak nurut ini, hukumnya ini. Jadi jawaban BPK ketika bertemu Anda dan kawan-kawan di pagi hari berbeda, tegas, dan kemudian berbeda, begitu. Setelah kemudian ada pertemuan tertutup dengan KPK. Agak lembek. Kok yang dia tuntut harus kembali uang? Sedangkan kita tahu persis pengembalian uang hasil kejahatan tidak menghapus tindak pidana. Kok kayaknya ada bargaining, bayarnya kalau bayar, ternyata kan berkembang nih. Awalnya Pemda DKI melalui juru bicaranya udah jawab, oke, kita akan kembalikan. Ada itu rame. Nah, saya jawab itu tadi. Mbak, kebetulan notaris. Undang-undang yang tadi bakalkan itu, Pak. Undang-undang nomor 71 tahun 12 itu. Tahun 2012 itu Kepres itu ngatur. Kalau beli tanah tuh harus ada timnya, surveinya, statusnya jelas itu, dan tanah 1 hektar. Dan itu sebagian tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi ketika melakukan. Provinsi nggak jalankan, Pak. Betul dirubah itu, ada undang Perpres 40 tahun 5 hektarnya. Tapi yang dirubah kan cuma satunya, jumlah luasannya dari 1 hektar ke 5 hektar. Tapi lain-lainnya kan nggak dihapus tuh. Yang harus ada timnya, harus diteliti. Ini nggak ada. Makanya salah beli. Nah, tadi Pak Anton, mohon maaf, Pak. Bapak salah lagi. Nanti saja. Kita break lagi. Saya mesti kasih tahu. Singkat saja. Singkat. Itu angka itu dihitung, BPK itu hitung dari harga Ciputra beli. Beda dari Ciputra beli sama Pemda bayar, itu dianggap kerugian negara. Padahal salah. Bukan dasar itu. Dasar dia hitung, BPK hitung dasar berdasarkan, bukan kayak apa? Bukan. Dasar pembelian Ciputra. Seharusnya yang salah ini tanah di Tomang Utara. Poin 6 adalah telah terjadi penyimpangan dalam pelepasan hak lahan RSSW. Ada undang-undang dasar dia sebut. Ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Dan saya dibacakan. Betul-betul mengejutkan dan kita ini baru tahu. Ternyata kalau ada pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 20, dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda 500 juta. Jadi artinya audit investigasi ini diminta KPK. Nggak semua perkara diminta oleh KPK audit investigasi. Temuan BPK udah bisa cukup masukin orang ke penjara. Banyak orang yang temuan BPK sudah bisa masuk ke penjara. Itu dia alasan. Nah, ini setelah temuan di audit investigasi atas permintaan KPK. Hasilnya kalau istilah BPK sempurna korupsinya dan 191 miliar rupiah. Artinya pasal ini berlaku. Undang-undang ini, barang siapa yang tidak melaksanakan temuan ini dipidana
penjara. Otomatis Sampai di situ kan? Siapa yang tidak melaksanakan tugas tersebut? KPK dong. Nah, di situ saya datang, saya nanya. Setelah dibacakan ini, Ketua KPK menyebutkan ini pelanggaran konstitusi. Wah, kita lihat ini serius. Kapan KPK mengatakan demikian? Pada saat itu, pada saat 2 hari lalu kita pagi ketemu, kemudian berapa jam kemudian 5 komisioner KPK datang, rapat kemudian di-announce lah ini. Kita dengar. Lah, ini aneh. Hanya apa? Menurut saya ini sandiwara baru. Sandiwara baru, siapa pemainnya? Siapa aktor intelektualnya? Saya curiga ini adalah kompromi antara KPK dengan BPK. Oke. Karena apa? Tidak sesuai lagi yang tadi pagi disebutkan. Begitu Undang-Undang Dasar. Bahkan dikatakan KPK itu di bawah BPK, hanya lahir berdasarkan undang-undang, sedangkan BPK ini Undang-Undang Dasar. Oke, lalu sama-sama lembaga Inilah negara, poinnya ya? ini. Tadi kan ditanya, menurut kita gimana? Ini sandiwara baru. Sandiwara baru. Menurut Pak Lius, Kenapa saya bilang sandiwara baru, Mbak? Kita kasih kesempatan ya Pak Anton. Sedikit lagi. Iya. Suruh balikin duit 191. Limit berarti selesai. Dan DKI langsung menjawab. Tidak mungkin. Kembali. Pak Jarod mengatakan tidak mungkin. Biro apanya bilang begitu, itu langsung dia bilang kita akan kembalikan. Oke. Ada baru di counter Pak Jarod. Iya. Nah jadi oke, saya sampai situ aja dulu. Iya. Ya. Oke. Pak Anton silahkan Pak Anton. Ini ada pertemuan sebelumnya dengan sejumlah rekan yang juga diwakili oleh Kan ini hanya pertemuan, hanya formalitas saja. Formalitas saja. Oh, BPK dan PKI. Itu hanya menjelaskan kepada publik posisi masing-masing. Iya. Iya kan? Cuman yang saya agak bingung. Rupanya Anda sepaham ya dalam hal ini. Supaya masyarakat tahu fungsi BPK ini, fungsi KPK ini. Itu hanya itu doang. Nggak ada siapa-apa. Jadi nggak ada kemajuan apapun. Nggak ada. Jadi saya katakan, saya yang bertanya masalah BPK. Dia auditor, eksekutor atau apa? Nah, kita kembali, flashback kembali. Yang saya tanya, Afsadi itu kemana? Ya kan, awalnya kan dia yang periksa. Nah, sekarang 191 miliar, entar, diam dulu. Yang 191 miliar komisioner dari BPK pada saat itu, saat itu. Afsadi kan? Kan diberhentikan. Oke. Mana ini komite etik ini? Harusnya kan diperiksa dia. Iya. Karena dia periksa. Oke, Pak Lius. Entar dulu, sebentar. Saya belum selesai. Ya saya bilangin, jangan salahnya kepanjangan. Enggak, sebentar. Bukan Afadi, Fdinal. Enggak tahu lah. Pokoknya Dia itu ketua BPK DKI. Iya. Dia yang awal yang memeriksanya. Iya kan? Pertanyakan saya kenapa dia tidak diperiksa oleh kode etik. Nah, 191 miliar itu sudah kembalikan karena hitung-hitungnya kan Tomang Raya. Sedangkan sertifikat HGB HGU kalau yang dibeli dengan 6.410 meter itu kita apa? Nah, sekarang suruh kembali 191 itu ya Tomang Raya. Jadi Anda tetap mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada kerugian negara sama sekali. Tidak ada, dan saya katakan tidak mungkin sebodoh itu gubernur akan kembalikan tuh uang. Tolong kalau dia kembalikan. Oke, karena itu termasuk dengan unsur pidana jika ada pasal. Inilah yang menarik. Kalau saya sebagai advokat belajar tidak bisa menduga-duga. Misalnya begini, saya nggak meragukan Bapak Lius. Misalnya gini, mengapa kelompoknya Pak Lius dan teman-temannya itu tiba-tiba ada di BPK? Itu menurut saya dari awal saya nggak mencurigai bahwa mungkin niatnya Pak Lius itu nggak bisa kita hambat. Karena menurut saya dari awal bermasalah pimpinan Pak saudara saja. Publik saya, dia harus bisa membuktikan dia objektif dan fair gitu ya. Misalnya kenapa ada kelompok masyarakat yang tertentu yang
kelihatannya berseberangan dengan Ahok secara sempurna. Dan publik tahu itu semua. Publik tahu itu sangat terbuka. Tapi kenapa kan yang pro kepada Ahok tidak ada? Nah, ini pertanyaan adalah orang saudara